Cirebon merupakan kota yang kaya akan warisan budaya dan seni yang tak ternilai. Tidak jauh dari kota Cirebon terdapat desa yang tenang dan mempesona, yaitu Desa Ciwaringin. Ciwaringin dikenal atas kegiatan tradisionalnya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Menjadi pusat produksi batik yang terkenal merupakan ciri khas utama dari Desa Ciwaringin. Meski berada di wilayah Cirebon, Ciwaringin memiliki batik tersendiri dengan ragam motifnya yang unik. Berbeda dari batik Trusmi, batik Ciwaringin menggunakan bahan pewarna alami sebagai bahan pewarna batik. Ya, di desa kita ada namanya Kampung Batik, di mana Kampung Batik itu sendiri masyarakatnya itu menitik beratkan ke pembatikan kain, yang intinya pembatikan kain itu khas tersendiri, dan itu dimulai dari kurang lebih 20 tahun yang silam, dan banyak keistimewaan dari Kampung Batik itu sendiri. Untuk perbedaan batik Ciwaringin itu dengan pewarna alami ya. Kita di sini menggunakan bahan-bahan pewarna alam. Jadi kita mengambil dari kayu mahoni, kayu mangga, ada kulit buah rambutan kalau sedang musim rambutan, ada kulit buah manggis, ada kayu mangga, kayu tegeran, ada daun indigo vera. Jadi itu untuk bahan-bahan pewarna alam. Jadi ramah lingkungan. Dan ciri khas motif Ciwaringin itu ada 5 yang sudah dihak patenkan. Ada motif tebu sekeret, ada pring sedapur, ada motif yusupan, dan motif rajak besi. Semuanya itu sudah menjadi ciri khas batik Ciwaringin. Mungkin kalau ini umur 20 juga paling yang menggambar, yang mencolet, yang istilahnya batik yang dicolet gitu, yang pewarnanya. Kalau yang pegang canting rata-rata ya 25 tahun ke atas. Untuk para bapak-bapak di sini yang bagian pewarna sama ngelorot. Kalau yang pegang canting di sini semuanya perempuan. Yang umur biasanya yang senior yang baru belajar membatik itu yang ibu-ibu muda biasanya kalau mencanting digambar dulu, dibikin pola. Katanya kalau nggak dipola itu bingung bikin tangkai, bikin motif-motifnya. Tapi kalau yang udah senior, yang udah 50 tahun ke atas itu biasanya nggak dipola lagi. Jadi membatik sesuai imajinasinya aja. Malah kalau yang udah senior itu kalau digambar malah nggak mau. Katanya bingung ada gambarnya gitu. Jadi lebih enak sesuai imajinasinya aja. Dan biasanya memotong kain dulu ya sesuai ukuran. Kalau di sini kan kain batik ukurannya dari 2 meter sampai 3 meter. Itu 3 meter juga kalau pesanan untuk bikin gamis. Tapi kalau rata-rata sih 2,5 meter. Jadi kita potong kain dulu. Biasanya kan kalau beli kain dari toko itu masih lajuran. Jadi kita potong-potong dulu kainnya. Terus misalnya ada yang perlu dipola ya dipola dulu, digambar, dipola. Kalau yang nggak dipola ya langsung diserahkan ke pengrajinnya gitu. Setelah digambar biasanya langsung dicanting, terus dikelowongi, ditembok, baru kalau udah selesai diwarna. Setelah pemotongan kain dan pembuatan pola, selanjutnya dilakukan proses pembatikan, di mana para pengrajin melukis dengan menggunakan canting yang berisi cairan lilin panas pada kain.
Proses ini bertujuan untuk melindungi lapisan yang diberi lilin agar tidak terkena zat pewarna saat proses pewarnaan. Sehingga pada bagian putih atau bagian yang tidak akan diberi warna harus ditutupi dengan lilin atau malam. Kain yang sudah diberi lilin kemudian diberikan warna dengan pewarna alami. Warna juga biasanya tahap-tahapan, Mbak. Warna muda dulu, misalnya biru. Udah biru ditutup di blok nih. Terus udah selesai masuk ke warna hijau, warna lebih tua. Udah selesai dipilih warna hijaunya, kita masuk lagi ke warna coklat. Misalnya pengen yang ada lagi warnanya, kita masuk ke warna hitam. Jadi coklatnya kita timbun lagi, jadi sampai 4 warna. Ini pengunci supaya lebih nggak cepet luntur ya. Ya direndam dulu 15 menit sih. Iya, ya terus dia dijemur. Jadi cepet rata pewarnaan. Harusnya dulu sih Pak, kalau pewarnaan pertama mau di warna indigo, mau di warna mangga, itu kan harusnya direndam dulu bentar, dari rata hasilnya. Dari godong tom, dari beli di Jogja. Kalau di sini nggak ada, mungkin ada di koperasi, belinya di koperasi. Ada sih, mungkin ibu kan udah apa lah, kira-kira aja nggak apa-apa. Kira-kira pas, alhamdulillah pas. Iya biasa. Karena alam itu jadi ternyata mudah lah, hasilnya bagus, cepat laku. Banyak yang pesen. Tahu kayak gini ya, berkah banget.
Baunya, wis bukan main rasanya baunya. Mau dinyalain dulu. Tuh, kelihatan kan warnanya kuning. Ini aktif. Tunggu sebentar. Lalu dilanjutkan dengan proses pelorodan atau proses pelepasan lilin dari kain batik. Kita pakai kayu bakar ya. Waktu dulu pakai gas itu lilinnya lepasnya lama gitu, nggak lepas-lepas gitu, susah gitu, nggak bersih. Sekarang sih pakai kayu bakar, terus pakai tungku gitu, pakai wadahnya dari drum yang besar gitu. Jadi lilinnya nanti cepet copotnya, cepet lunturnya gitu, cepet lepas gitu pakai kayu bakar. Kalau pakai gas kita lama, habisin gasnya banyak gitu, tapi batiknya nggak bersih, kurang bersih, masih banyak sisa lilinnya. Iya, ada besar sekali perbedaannya. Jadi kalau pakai kayu bakar kan apinya bisa besar gitu. Kalau pakai gas kita malah ini kurang panas, Mbak, gitu. Ya udah sih, batik yang udah jadi, udah diwarnai, sudah dikunci ya. Itu tinggal direndam dulu ke air ini, air reading, air adem. Agak diremuk-remuk lah kalau cuma dipicak-picak gitu. Terus ya udah nyalain itu aja api, ya air sampai mendidih, dan terus ini dicelupin ke sana berkali-kali aja. Udah gitu aja sampai bersih. Iya, jadi kalau yang indigon tuh cuma 2 kali udah, nggak perlu pakai kanji. Ini kan pakai kanji gunanya kan untuk ini. Jadi dengan kanji itu kita akan lebih cepat remuk lilinnya tuh. Dan juga ketika diselipin ke air, ya panasnya itu lebih panas daripada ketika nggak pakai kanji. Sama ketika kita coba ya goreng tempe sama goreng cipeng ya, yang cireng. Itu panasan cireng kita pegang lebih lama dinginnya. Itu nyata begitu, kita ambil tempe udah agak adem, cireng masih panas. Jadi ini menyimpan panas yang lebih lama, kanji itu. Maka pakai kanji, kalau pakai soda abu dia luntur, warnanya akan ikut hilang. Kan nggak boleh terkena bahan kimia alam itu. Penguncian.
Jadi fiksasi itu ada 3 macam, Dek. Ada yang dengan tawas, dengan kapur, dan dengan tunjung. Nah ini udah selesai nih, udah. Iya yang tadi. Tuh kan udah selesai nih. Ya beginilah, tinggal dicuci aja. Dulu ya ada seperti pelatihan itu dibantu oleh PT Indosemen yang ada di sini di Palimanan Barat. Mereka membantu pengrajin-pengrajin batik tulis Ciwaringin ini untuk tetap berkarya dan terus mengembangkan karyanya batik ini di berbagai pelatihan-pelatihan batik, pelatihan-pelatihan pewarnaan, terus juga diajak juga untuk pemasaran. Di sini di Ciwaringin ada 5 hak motif yang dipatenkan. Yang pertama Rajeg Besi. Rajeg Besi ini seperti pagar yang terbuat dari besi. Jadi terinspirasi dari pagar besi. Jadi dinamakan Rajeg Besi. Terus yang kedua yaitu Yusupan. Yusupan terinspirasi dari nama Nabi Yusuf, yaitu tampaknya yang rupawan dan sikapnya yang baik. Dan di sini juga banyak beberapa motif, termasuk dari yang dihak patenkan juga kita dicantumkan di sini. Ada geribigan, terus pecutan, nggak kelihatan sih. Jadi termasuk motif yang cantik ya, bagus. Terus yang ketiga ada ring sedapur, yaitu dari bambu. Motif dari bambu. Ring sedapur itu seperti bambu yang menggerompol gitu, yang jadi satu. Jadi kalau bambu menjadi satu itu seperti kuat, seperti lidi dijadikan satu, dia itu akan kuat, bisa membersihkan apa aja ya. Kalau satu itu kan dia tidak akan menyatu jadi kuat gitu. Jadi terinspirasinya aja seperti itu. Terus yang keempat ada pecutan. Ini pecutan terinspirasi dari cambuk. Jadi zaman dulu ada para santri itu kalau bangun, mereka seringnya dibangunin dengan cambuk. Jadi supaya mereka lebih giat dan lebih rajin lagi untuk belajar mengaji. Seperti itu. Dan yang kelima ada geribigan, yaitu dari atap bambu. Atap bambu yang terinspirasi dari zaman dulu. Para masyarakat yang masih belum punya uang ya, mereka membangun rumah itu dari geribigan, dari bambu-bambu yang dianyam, seperti itu. Yang paling banyak peminatnya yang ini, Yusupan. Soalnya dia merinci semua motif di sini nih. Kadang ada ini nih, motif ini ditaruh di sini juga bisa. Yang ini juga ditaruh di sini juga. Jadi dia bentuknya itu bulat gitu, jadi bisa ditempelkan kemana-mana yang bulatan kayak gitu. Ya semakin banyak galeri, semakin banyak wisatawan gitu. Biar semuanya perekonomian di sini tambah maju gitu. Ini kan baru berapa galeri gitu. Terus habis corona ini ada beberapa pengrajin yang off ini, pada beralih ke jadi pedagang. Ada beberapa gitu.
yang tadinya sehari-hari batik, tapi setelah corona itu dia jadinya jualan gitu, jualan makanan gitu. Ada juga gitu. Ya pengennya sih ya galeri tambah banyak gitu, terus wisatawan juga tiap hari banyak yang berkunjung lah. Terus generasi muda pengennya sih ya yang baru dulu sekolah gitu, banyak yang gitu belajar gitu, biar tambah regenerasi gitu, pengrajin tambah banyak juga gitu. Anak-anak muda yang kerja di luar negeri, dia itu selalu memesan batik-batik dari kita dan dipromosikan ke luar negeri, terutama di TKI yang di Hong Kong. Banyak peran-peranan anak muda kita yang mempertahankan tradisinya itu dengan cara dia membagikan bentuk-bentuk batik itu ke sekolah-sekolahan. Dalam arti dibagikan bukan dibagikan kainnya, tapi contoh-contohnya. Inilah batik Kebon Gedang, batik Ciwaringin yang betul-betul tradisi, dan masyarakat khususnya kampung batik dia mempertahankan, dan sebagian ekonomi dia bisa itu dari kampung batik itu sendiri. Adanya batik menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian bagi penduduk di kampung batik Ciwaringin. Di balik keindahan desa Ciwaringin dan perjalanan warganya dalam membuat batik, terdapat usaha dan harapan yang besar untuk melestarikan warisan budaya yang mereka miliki. Keramah tamahan yang dipadukan dengan unsur nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Ciwaringin menjadi kunci utama yang dijaga ketat demi menumbuhkan rasa cinta, kasih, dan saling percaya antara masyarakat maupun para pengunjung. Dengan begitu, budaya, adat istiadat, dan yang utama adalah batik dapat terlestarikan dan dikenal dengan menjangkau lebih banyak wilayah di seluruh penjuru dunia dengan keindahannya.